Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulullah ajmain. Pertama sekali marilah bersama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang masih memberikan taufik dan hidayahnya, nikmat dan rahmatnya, serta rahmat dan rahimnya kepada kita sekalian berupa kesehatan, kelapangan dan kesempatan. Sehingga pada hari ini kita masih dapat melaksanakan kegiatan yang kita adakan hari ini, yaitu kami dari calon guru penggerak dari SMK 2 Tangkejreng, Kabupaten Kalideres, Angkatan 6 tahun 2022 akan melakukan diseminasi atau penibasan atau penerapan budaya positif yang akan kita diterapkan di sekolah kita tercinta ini, yaitu SMK 2 Tangkejreng. Salam tak lupa pula kita sanjungkan sahabat lingkungan alam dan Tuhan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabatnya, seterusnya pada para pengikutnya yang masih taat dan setia padanya. Terima kasih saya ucapkan pada Bapak Ibu semuanya atas waktu. Semoga acara ini berjalan se-efisien mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Puji dan syukur kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini. Selawat dan salam kita hadiahkan kepada kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berbaca apa selawat, mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita kemarin beberapa hari yang lalu atau tepatnya kemarin kita memberikan informasi undangan bahwa hari ini kita ada kegiatan pembebasan. Alhamdulillah di sekolah kita ini ada 4 orang teman kita yang merupakan guru calon guru penggerak. Ya, mudah-mudahan nanti menjadi guru penggerak. Ya, masih calon guru selesai. Ya, tapi itu pun sudah alhamdulillah. Ya, berarti kita mempunyai atau memiliki guru penggerak di sekolah kita sendiri. Pada hari ini kita kegiatan dari Bapak Ibu penggerak akan memberikan pembebasan ya kepada kita apa-apa saja yang program atau kegiatan yang akan dilaksanakan terutama nanti kita di sekolah dan menggerakkan sama-sama, intinya sama-sama kita bergerak demi sekolah yang lebih baik. Ya mungkin ini kata sambutan dari kami dengan mengucapkan bismillah. Kegiatan hari ini kami buka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Demikian mungkin dari kami pembukaan, dan selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Bapak guru penggerak waktu dan tempat kami. Ibu Juliana SST dan Ibu Ratnawati SSI, ada juga Bapak Hamdani SPD akan menyampaikan materi terkait dengan penerapan budaya positif di sekolah kita. Untuk mempersingkat waktu, marilah bersama kita mendengarkan penyampaian materi. Yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Ratnawati SSI. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini kita berjumpa di kegiatan diseminasi CGP. Jadi kami ini adalah CGP Angkatan 6 tahun 2022.
Dari namanya Bapak Ibu, CGP calon guru tunggal. Jadi kami di sini masih calon. Jadi kalau calon itu bisa dikatakan masih belajar Bapak Ibu. Jadi kami di sini bukan untuk sekedar menyampaikan materi, tapi lebih tepatnya berbagi. Kami bukan mengajari, tapi berbagi Bapak Ibu. Jadi jangan nanti menganggap kami menyampaikan materi ini kami sudah sempurna untuk menjalankannya. Malahan ini menjadi sebuah beban. Bukan beban, tepatnya kekhawatiran. Kami khawatir nanti kami yang menyampaikan, kami sendiri yang tidak bisa menjalankan. Tapi bisa juga dari kegiatan ini kami bisa lebih termotivasi untuk menjalankannya. Bukan hanya kami, tapi harapan kita semua bisa menjalankannya walaupun perubahan itu sangat sulit Bapak Ibu. Berubah itu sulit, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ya, baiklah Bapak Ibu, di sini kami diseminasi budaya positif. Latar belakangnya adalah seperti yang kita ketahui, tujuan pelaksanaan pendidikan di sekolah yaitu membentuk siswa menjadi generasi yang berpendidikan, cerdas dan berkarakter. Untuk mewujudkan hal ini, maka sekolah langkah pertama yang dibutuhkan adalah membentuk budaya positif. Jadi budaya positif ini sangat diperlukan untuk dapat mencapai tujuan pendidikan yang kita idam-idamkan. Ya, di mana budaya positif itu adalah pengertiannya merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik. Jadi di sini kata-kata berpihak kepada peserta didik. Selama ini kita sama-sama refleksi ya Bapak Ibu, apakah kita sudah berpihak kepada peserta didik? Selama ini kita terkadang mencari murid dengan materi-materi sesuai dengan keinginan kita tanpa kita ketahui apa keinginan siswa kita itu sendiri. Ya, jadi di sini siswa adalah subjek yang selama ini kita menganggap siswa adalah objek yang dicari materi-materi yang seperti yang kita inginkan. Tapi di sini budaya positif adalah membiasakan semua keyakinan-keyakinan itu yang berpihak kepada murid. Kemudian hal ini diharapkan agar peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat, dan bertanggung jawab. Tepatnya adalah yang kita idam-idamkan dari budaya positif ini, siswa kita dapat berkarakter. Ya, kemudian melalui budaya positif, peserta didik dapat mendapat penguatan karakter, yaitu penguatan karakter yang berasal dari dalam dirinya sendiri atau motivasi dari dalam. Jadi sinilah nanti kita berusaha bahwa siswa kita itu memiliki karakter yang positif itu lahir dari motivasinya dari dalam atau apa tepatnya Bu? Intrinsik, motivasi intrinsik. Kemudian untuk membangun budaya positif ini diperlukan lingkungan nyaman agar peserta didik mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka mandiri dan bertanggung jawab. Jadi di sini diharapkan siswa kita itu merdeka, artinya merdeka itu bukan hanya terbebas dari perintah, tapi merdeka itu adalah merdeka untuk bertindak sesuai dengan motivasinya dari dalam tadi gitu Bapak Ibu. Jadi itu arti merdeka di sini. Kemudian penerapan budaya positif itu yang pertama disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Yang keempat posisi kontrol. Kemudian yang kelima segitiga restitusi. Dari kelima ini nanti yang lebih jelasnya menerangkan rekan kami Bu Juliana. Tapi sebelum itu kita akan membahas tentang apa itu disiplin positif. Disiplin
positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri. Jadi inilah ada 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, kasih sayang dan dapat diterima, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Inilah 5 kebutuhan dasar manusia yang mempelopori anak-anak kita melakukan suatu tindakan. Jadi menurut para ahli, semua tindakan itu ada tujuannya. Jadi inilah tujuannya Bapak Ibu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau kita lihat bertahan hidup, itu di situ lebih ke bertahan hidup seperti makanan, minuman, rasa aman. Jadi Bapak Ibu, kalau ada siswa kita permisi keluar sedang belajar, kemudian ke kantin, itu berarti dia sedang, kenapa dia melakukan pelanggaran itu? Pelanggaran Bapak Ibu kan? Kenapa dia melakukan itu? Karena dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu bertahan hidup. Jadi semua pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan siswa kita ada tujuannya. Tinggal pada diri kita sendiri lagi untuk melakukan pendekatan pada anak-anak kita. Kenapa dia melakukan seperti itu? Tapi bukan dengan tindakan menghukum di sini, tapi lebih ke pendekatan. Kemudian kasih sayang dan dapat diterima. Ada kala anak-anak kita melakukan tindakan keras, misalnya cuek waktu kita mengajar, itu mungkin dia membutuhkan kasih sayang dari kita. Ya. Kemudian penguasaan, di sini siswa kita mungkin ingin lebih diperhatikan, ingin merasa menguasai pelajaran itu. Kemudian yang keempat, kesenangan. Bisa saja contohnya misalnya ada siswa kita yang lebih suka di luar daripada belajar. Berarti dia tidak mendapat kesenangan di dalam kelas. Makanya dia mencari kesenangan di luar kelas. Kemudian kebebasan. Mungkin dia di dalam kelas merasa tertekan. Apalagi matematika ya. Satu disuruh ke depan, tertekan. Jadi dia keluar untuk mencari kebebasan. Misalnya contohnya ya. Yang selanjutnya, kemudian nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Nilai kebajikan merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas dan sekolah seperti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong dan kreatif, atau ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya Ibu. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Ratnawati, dan selanjutnya ada materi 5 posisi kontrol yang akan disampaikan oleh Ibu Juliana SST. Kepada Ibu dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi beberapa materi yang sudah dipaparkan oleh rekan kami Ibu Ratnawati. Kemudian saya akan menyampaikan materi mengenai posisi kontrol ya. Di sini seperti yang dikatakan oleh Ibu Ratnawati tadi, kami juga masih belajar dan ini memang kewajiban kami untuk melakukan penyelesaian apa yang sudah kami dapatkan selama mengikuti pendidikan calon guru penggerak, yaitu harus kami libatkan kepada rekan-rekan sejawat. Memang ini juga selain dari penyelesaian, nantinya akan kita terapkan bersama-sama untuk tujuannya terutama memajukan sekolah kita secara umumnya, yang memajukan pendidikan ya. Di sini untuk mewujudkan budaya positif, meskipun tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ratna pemenuhan kebutuhan, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan keyakinan-keyakinan kelas, akan tetap ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anak didik kita. Nah, bagaimana cara kita untuk menyikapi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi ini? Nah, biasanya kita sebagai guru langsung refleks melakukan tindakan balasan terhadap pelanggaran yang diberikan oleh murid kita. Tetapi di sini sebenarnya ada yang mengatur, yaitu dinamakan dengan posisi kontrol. Sebenarnya ada 5 posisi kontrol ya yang dapat mewujudkan budaya positif. Yang pertama sebagai penghukum. Nah,
Di sini saya juga pribadi sebagai guru, dahulunya ya, sebelum mendapatkan pendidikan ini, posisi kontrol yang sering saya gunakan itu adalah sebagai penghukum. Kalau ada siswa yang melakukan pelanggaran, secara refleks saya akan berpikir, oh anak ini harus dihukum agar dia tidak lagi melakukan pelanggaran. Padahal itu adalah posisi kontrol yang salah. Kalau bisa dari sini ke depan itu kita kurangi. Karena apa? Dampak dari menghukum ini, anak-anak akan merasakan dendam dalam dirinya. Selain dendam, dia akan merasa sakit hati terhadap kita. Nah, jadi ayolah kita bersama-sama berupaya untuk mengurangi posisi kontrol penghukum ini. Kemudian posisi kontrol yang kedua adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Ini juga saya contohkan lagi, saya pribadi sering melakukan posisi kontrol yang salah ini. Kenapa? Sering kalau anak terlambat, kemudian kita ceramahin, yang pertama sekali kita sampaikan itu, nah kamu ini terlambat lagi. Apa kamu tidak sayang dengan orang tua yang capek-capek ke kebun, ke ladang untuk membiayai sekolah kamu? Itu sering kita ucapkan seperti itu. Padahal posisi kontrol yang seperti ini salah, karena akan menjadikan anak sakit hati, merasa tidak berguna, merasa bersalah, sehingga dia berkemungkinan bisa saja malas dalam belajar. Kemudian posisi kontrol yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman. Di sini diibaratkan seperti ini. Misalnya ada siswa kita yang melakukan kesalahan, tetapi karena kita akrab dengan dia, kita memposisikan dia sebagai teman kita. Jadi terkadang kesalahannya itu kita abaikan. Ya sudah, lain kali jangan terlambat, ya kita masuk. Sering seperti itu kita Bapak Ibu. Pak Khairul kok enggak? Nah, jadi begitu dia dihadapkan dengan permasalahan berbeda guru yang tidak menganggap dia sebagai teman, itu akan bermasalah. Jadi posisi kontrol yang ini juga kita upayakan kita kurangi bersama-sama ya, sama-sama belajar kita kurangi. Kemudian posisi kontrol yang keempat yaitu sebagai pemantau. Ini biasanya kalau ada siswa kita yang melanggar keyakinan kelas atau yang bermasalah, kita kembalikan dia kepada peraturan-peraturan yang sudah ada di sekolah. Misalnya kalau terlambat peraturannya harus begini, atau kita kasih efek jerahnya keliling lapangan lari 5 kali. Memang bisa kita terapkan seperti ini, tetapi tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena si anak merasa terganggu, dia terlambat. Kemudian kita suruh lari keliling lapangan. Seharusnya dia sudah mulai belajar, karena harus menghadapi hukuman atau konsekuensi tadi, dia jadi terlambat belajar. Nah, jadi posisi kontrol yang mana sebenarnya yang paling ideal? Yaitu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Kenapa ini ideal? Karena anak itulah sendiri yang mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Sebagai contoh, ada siswa yang datang terlambat kemudian memakai seragam yang berbeda dengan peraturan yang seharusnya dia kenakan hari itu. Nah, jadi di situ kita tidak langsung menghukum, tidak menyalahkan dia, tetapi kita coba berkomunikasi dengan si anak, kita sampaikan kenapa kamu bisa seperti ini, apa alasan kamu melakukan ini, bagaimana caranya supaya besok kamu tidak melakukan ini. Jadi si anak yang mencari solusi atas kesalahan yang dia buat, bukan kita. Jadi secara tidak langsung si anak akan termotivasi untuk berubah. Karena apa? Setiap hari kita sampaikan, coba kamu kan kemarin sudah berjanji, kenapa mengulang lagi? Nah, dia jadi keluar motivasi dari dalam dirinya untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Nah, seperti itu ya. Kemudian di samping posisi kontrol, penerapannya harus dibarengi dengan penerapan disiplin positif melalui segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali ke kelompoknya. Dengan cara apa? Keyakinan kelas itu pada dasarnya sudah ada meskipun belum kami sampaikan ini. Tetapi kata-kata keyakinan ini sama dengan peraturan kelas kita ya. Ini sudah ada, biasanya dibuat oleh tim wakil kesiswaan dan ditempelkan di kelas masing-masing. Bedanya apa? Bedanya peraturan yang dibuat sebelumnya adalah peraturan yang dibuat oleh wakil kesiswaan, kemudian ditempelkan di sekolah, di kelas, dan berkewajiban siswa untuk mentaati peraturan tersebut.
Mereka tidak merasa memiliki peraturan tersebut. Kenapa? Karena peraturan itu tidak diikutkan mereka untuk merancangnya. Ini keyakinan kelas kita susun bersama-sama dengan murid dan dipatuhi bersama-sama, baik guru, baik kepala sekolah, baik wakil, siapa saja yang masuk ke dalam kelas itu bertanggung jawab untuk mematuhi peraturan tersebut. Nah, seperti itu. Kalau ada pelanggaran, kita tidak gampang Bapak Ibu. Misalnya ada yang terlambat, kembalikan kepada peraturan ini. Kenapa dia terlambat? Kemudian penanganannya, kita pakai posisi kontrol tadi, serta kita gunakan segitiga restitusinya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Nanti akan kita buat karena bahan-bahannya juga sudah kami sediakan. Habis dari sini kita akan berkumpul lagi dengan para wali kelas. Terima kasih ya, itu saja kampanye. Sedikit ya Bapak Ibu. Jadi nanti keyakinan kelasnya itu dibuat bersama anak-anak. Kita tanyakan kepada anak-anak apa keyakinan yang mereka pahami. Jadi nanti jangan kita menentukan, mereka yang memikirkan sendiri, yang membuatnya sendiri. Kita hanya menyetujui, syaratnya harus yang positif ya Bapak Ibu ya. Kemudian kata-katanya jangan yang kata-kata negatif. Misalnya kalau jangan terlambat, bukan seperti itu kata-katanya. Tapi lebih ke kata-kata positif. Misalnya datanglah tepat waktu. Jadi jangan buat di situ jangan terlambat. Jangan kata-kata negatif, tapi kata-kata positif. Ya, itu saja Bapak Ibu. Sekian. Ada yang lain? Bapaknya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada pemateri kita Ibu Ratnawati dan juga Ibu Juliana. Mungkin ada masukan atau tanggapan atau pertanyaan dari rekan-rekan semuanya. Kita bersharing, berdiskusi di sini tentang budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita tercinta ini. Yang mau bertanya atau mau memberikan masukan, kami persilakan. Mungkin ada? Kami ucapkan sebelumnya kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk kita semua sebagai upaya untuk menjadikan sekolah kita ini lebih baik, tentunya dengan pembaharuan dengan pengetahuan seperti keempat Bapak Ibu guru kita yang diberi kesempatan untuk calon guru penggerak. Mengenai budaya positif Bapak Ibu, kita selaku guru, kita sebenarnya artis ya, artinya kita menjadi panutan dari siswa kita. Seluruh gerak-gerik kita ini selalu adalah pantauan penglihatan daripada siswa kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini untuk meningkatkan budaya positif dari kami, mungkin bisa kami tambahkan. Pertama, semua yang akan kita harapkan terjadinya satu perubahan itu terlebih dahulu memang harus kita mulai dari diri kita. Kita pun harus berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan apa yang ingin kita wujudkan daripada siswa kita.